Bab 231, Siswa Divisi Penyihir 2. Dia hanya harus menunggu dan melihat. Setelah puas dengan jawabannya, Ouyang Huanyu meninggalkan divisi penyihir. Ratusan kristal cahaya cemerlang tertinggal di menara penyihir yang kosong. Saat melihat kepergian Ouyang Huanyu, wajah tua Yun Qi menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia menghela napas panjang lalu melihat ke arah celah yang tersembunyi di kegelapan. "Anak bau, cepatlah ke sini." Shen Yanxiao terkejut. Ouyang Huanyu tahu di mana dia bersembunyi karena sihir persepsi, tetapi bagaimana Yun Qi menyadari di mana dia berada? NOVEL-B, Jen.com. Meskipun ragu-ragu, Shen Yanxiao tahu bahwa lelaki tua yang kesepian itu tidak punya niat buruk padanya. Dia juga melindungi identitasnya dari Ouyang Huanyu. Shen Yanxiao mempertimbangkannya sejenak sebelum dia keluar dari kegelapan. Yun Qi terkejut saat melihat sosok bertubuh ramping muncul di depannya. Anak itu tampak baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, tetapi fisiknya tampak lebih kecil daripada anak-anak seusianya. Ouyang Huanyu berkata bahwa siswa itu telah menggunakan ilusion konstruk selama ujian. Yun Qi penasaran untuk mengetahui seperti apa rupa siswa itu karena sungguh luar biasa bagi seseorang semuda itu untuk dapat menggunakan kutukan kelas 4 hanya dalam waktu 1 bulan. Namun, dia tidak menyangka bahwa siswa itu akan semudah itu. "Berapa umurmu?" tanya Yun Qi sambil mengerutkan kening. Anak itu lebih muda dari yang dia duga. Jika dia tidak mendengar kabar dari Ouyang Huanyu, dia tidak akan pernah percaya bahwa anak di depannya telah mempelajari kutukan kelas 4. Hanya penyihir tingkat menengah yang dapat mengeluarkan kutukan tingkat 4. 13. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya dengan ringan. Dia tidak merasakan bahaya apapun dari Yun Qi. Begitu muda, Yun Qi terkejut. Seorang penyihir menengah berusia 13 tahun. Bagaimana itu mungkin? Meskipun ragu, Yun Qi tahu bahwa mereka tidak boleh berbicara di sana. Apa rubah tua licik itu? Ouyang Huanyu memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka. "Ikuti aku." Yun Qi berbalik dan berjalan ke menara penyihir. Shen Yanxiao mengikutinya tanpa ragu-ragu. Menara penyihir sama seperti yang diingatnya, tenang dan damai. Yun Qi duduk di ujung meja, seperti yang biasa dilakukannya, sementara Shen Yanxiao berdiri di samping tumpukan buku dan menatap Yun Qi dengan patuh. "Apakah kamu mengambil buku kulit domba yang aku taruh di lantai 2? Yun Qi masih merasakan ketidakpastian di dalam benaknya. Anak di depannya masih terlalu muda, dan sulit baginya untuk melihatnya sebagai penyihir tingkat menengah. "Benar sekali." Shen Yanxiao mengangguk dan menjawabnya dengan jujur. Dia tahu bahwa Yun Qi tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Dia memberitahu Ouyang Huanyu bahwa dia adalah muridnya, dan Shen Yanxiao telah lama menganggap penulis buku kulit domba itu sebagai gurunya sejak dia mulai berlatih mantra dalam buku itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia agak menyukai lelaki tua yang tidak peduli dengan urusan hidup dan mengurung diri di dalam rumah setiap hari. Ia juga tidak terlalu berhati-hati seperti biasanya. Yun Qi menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegembiraan yang dirasakannya. "Apakah kamu menggunakan konstruksi ilusi yang tercatat di buku kulit domba selama ujian?" Shen Yanxiao mengangguk patuh lalu menundukkan kepalanya. Dia pikir kegagalan terbesar dalam hidupnya adalah saat dia menggunakan ilusion konstruk karena kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Bab 232, Siswa Divisi Penyihir 3. Mata Yun Qi berbinar. Dia menatap Shen Yanxiao dengan penuh semangat dan berkata, "Berapa banyak kutukan yang telah kamu pelajari di buku itu?" Shen Yanxiao menjawabnya dengan jujur, 4. "Kutukan tunggal." Tidak. "Kutukan kombinasi." Yun Qi tersentak dan kemudian bersandar di kursi. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kutukan kombinasi yang tercatat dalam buku itu. Dibandingkan dengan kutukan kombinasi biasa, kutukan yang tercatat dalam buku itu adalah kutukan terbaik dengan tingkatan yang sama. Kutukan-kutukan itu juga termasuk yang paling sulit dikuasai. Sudah berapa lama sejak anak itu mengambil buku itu? Apakah dia mempelajari 4 kutukan kombinasi dalam waktu kurang dari 2 bulan? Dia ingat bagaimana dia menjelajahi buku-buku yang ditujukan untuk pemula, jadi dia mungkin seorang pemula yang tersandung di jalan seorang penyihir. Dia berhasil mempelajari 4 kombinasi kutukan hanya dalam 1 bulan, dan salah satunya adalah konstruksi ilusi. Bagaimana Yun Qi bisa tetap tenang? Orang luar mungkin tidak tahu apa maksudnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu?
Dianggap sebagai usaha yang wajar jika seorang penyihir biasa dapat mempelajari 2 kutukan tunggal dalam sebulan. Sedangkan untuk kutukan kombinasi, kecuali kutukan tingkat 2 yang sederhana, seseorang akan merasa mustahil untuk menguasai bahkan 1 kutukan dalam sebulan. Namun, Shen Yanxiao tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi dia juga telah jauh melampaui imajinasinya. Seseorang tidak akan dapat menemukan orang lain yang memiliki bakat serupa di seluruh benua Brilliance. Selain ilusion konstruk, 3 kutukan apa yang telah kau pelajari? Yun Qi sangat gembira. Ia telah bertemu dengan seorang jenius yang mungkin belum pernah dilihat dunia selama sejuta tahun. Kelelahan, kelemahan, dan kecerdasan lambat. Shen Yanxiao bingung dengan kegembiraan di mata Yun Qi. Kelelahan. Yun Qi tiba-tiba berdiri dan menjatuhkan kursinya. Dia tidak lagi menatap Shen Yanxiao dengan penuh semangat. Dia menatapnya seolah-olah dia melihat sesuatu yang langka seperti dinosaurus hidup. Ada apa? Shen Yanxiao berkedip. Dia tidak banyak menggunakan enervation, jadi mungkinkah ada masalah dengan kutukan kombinasi itu? Luar biasa. Yun Qi melangkah maju ke arah Shen Yanxiao dari balik meja, dan matanya yang tua berbinar-binar dengan berbagai ekspresi. Itu kutukan gabungan kelas 5, dan kamu berhasil mempelajarinya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini pasti berkah dari surga. Dia sudah mengira Shen Yanxiao hebat karena menguasai kutukan tingkat 4, konstruksi ilusi. Siapa yang tahu dia akan punya kejutan lain. Kutukan gabungan kelas 5. Kelas 5. Seorang penyihir tingkat menengah dengan pelatihan bertahun-tahun akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk merapal enervation dengan sukses, tetapi pemula itu berhasil melakukannya hanya dalam waktu setengah tahun. Anak kecil itu tidak hanya jenius, tetapi eksistensinya pasti menantang surga. Bakat yang luar biasa seperti itu belum pernah muncul di benua cemerlang. Haha, siapa yang peduli dengan semua elit dan penyihir kekaisaran Longxuan yang menyebalkan itu? Hanya dalam waktu setengah tahun, aku pasti bisa membesarkan seorang penyihir super yang akan menggemparkan seluruh benua Brilliance. Yun Qi melonjak kegirangan. Para penyihir itu telah diabaikan selama bertahun-tahun sehingga dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan siswa yang begitu berbakat. Ini sepadan. Penantianku selama bertahun-tahun ini pasti sepadan. Pada saat itu, wajah Yun Qi dipenuhi air mata. Bab 233, Kemuliaan Seorang Penyihir 1. Tak seorang pun mengerti kesedihan di hatinya. Tak seorang pun menyadari keputusasaan yang dirasakannya saat melihat jalan para penyihir itu hancur. Dia telah melihat bagaimana mantan murid-muridnya di pasukan benua Brilliance berjuang selama perang, dan satu persatu, dia melihat mereka tumbang. Dia juga menyaksikan bagaimana divisi Warlock yang ramai berubah menjadi bangunan kosong saat para muridnya mengubah jalan mereka dan bergabung dengan divisi Magus. Saat itulah hatinya mati, dan dia putus asa. Ketika dia melihat bagaimana para penyihir ditekan, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa semua orang di benua cemerlang telah menyerah pada para penyihir, dan para dewa juga telah meninggalkan mereka. Selama bermalam-malam yang tak terhitung banyaknya, ia telah menjaga menara penyihir sendirian. Ia harus mengandalkan sisa-sisa keyakinannya yang terakhir dan dengan susah payah mencegah divisi penyihir ditutup. Ia juga menjaga buku-buku di menara, kalau-kalau ada yang membakarnya. Ia menunggu, dan ia merindukan hari ketika para penyihir akan bangkit kembali. Ia berharap ada seseorang yang berdiri di puncak benua Brilliance untuk memperlihatkan tanda yang mewakili penyihir kepada seluruh dunia. Saat itu akhirnya tiba, langit tidak meninggalkan para penyihir. Yun Qi terisak. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia bisa melihat secercah harapan hari itu. Nak, kamu ditakdirkan menjadi penyihir. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarimu semua yang aku tahu. Aku hanya berharap kamu akan menjadi penyihir terhebat di masa depan. Shen Yanxiao menatap Yun Qi dengan perasaan yang rumit. Mungkin karena dia merasakan hal yang sama seperti Yun Qi. Dia telah datang ke divisi penyihir secara diam-diam berkali-kali, dan dia menyadari bahwa tanpa kegigihan lelaki tua itu, divisi penyihir akan disingkirkan dari Akademi Saint Laurent. Sekalipun dia ingin menjadi penyihir, dia tahu itu akan menjadi jalan yang sulit. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Shen Yanxiao mengakui kegembiraan Yun Qi. Dia berpikir tentang bagaimana orang-orang akan memandang para penyihir setelah mereka muncul kembali, dan itu membangkitkan gairah dalam dirinya. Para penyihir tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, dunia telah bersikap bodoh. Nov L.B. Jen. Hebat,
Itu hebat, Yun Qi menyeka air matanya dan menyembunyikan perasaan yang dirasakannya. Oh, benar juga, siapa namamu? Kalau kamu tidak merasa cukup nyaman untuk mengungkapkannya, tidak apa-apa. Aku harap kamu tahu bahwa kamu bisa mempercayai orang tua ini. Aku mungkin bukan orang baik, tetapi tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku, Yun Qi, masih hidup. Dia sudah tua, dan dia tidak yakin berapa lama dia bisa hidup, tetapi ksatria di depannya adalah satu-satunya harapannya. Jika dia memenangkan kompetisi yang akan diadakan setengah tahun lagi, maka dia akan mendapatkan sebidang tanah di benua Brilliance. Divisi penyihir kemudian akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Shen Yanxiao terkejut dengan sumpah Yun Qi. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang hanya memiliki satu keyakinan, yaitu sumpah untuk melindungi orang asing. Dia bahkan tidak mengenalnya, namun dia bersedia berbuat sejauh itu untuk melindunginya karena dia seorang penyihir. Sumpah yang diucapkan orang-orang di dunia itu sangat berbeda dengan janji-janji di dunia dari kehidupan sebelumnya. Orang-orang di dunia baru itu memiliki prinsip, dan sumpah mereka sangat penting bagi mereka. Mereka lebih baik mati daripada meminta maaf jika mereka gagal menepati sumpah mereka. Meskipun dunia itu agak ekstrim, dunia itu tetap menjunjung tinggi kepercayaan dan kehormatan yang telah ditinggalkan orang-orang di dunia lamanya. Bab 234, Kemuliaan Seorang Penyihir 2. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Nama, Shen Yu, tersangkut di tenggorokannya. Kemudian dia tersenyum pada Yun Qi, dan dengan tulus, dia berkata, namaku Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, Yun Qi mengulang nama itu seolah-olah terasa asing di lidahnya. Itu adalah nama yang agak feminin. Mungkinkah? Yun Qi menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Apakah kamu seorang wanita? Shen Yanxiao tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengambil sebotol ramuan dari cincin luar angkasanya dan menuangkan sebagian isinya ke telapak tangannya. Saat Yun Qi terus menatapnya dengan kaget, dia mengoleskan ramuan itu ke wajahnya dan dengan lembut menyekanya dengan lengan bajunya. Saat dia membersihkan warna gelap di wajahnya, kulitnya yang putih dan cerah perlahan muncul. Dalam sekejap mata, seorang wanita muda dengan kulit putih dan pipi merona muncul di depan Yun Qi. Ketika Yun Qi melihat matanya yang cerah dan polos, hidungnya yang mancung dan tegas, serta bibirnya yang manis seperti buah ceri, meskipun dia masih muda, dia tahu bahwa dia bisa menguasai dunia jika dia mau ketika dia dewasa. Yun Qi telah bertemu banyak orang di masa hidupnya, dan dia masih tercengang saat melihat penampilan Shen Yanxiao yang sebenarnya. Dia telah melihat iblis air yang paling menarik dan menggoda di negara Pasifik, dan dia juga telah melihat peri suci yang paling cantik di benua bulan, tetapi semua yang disebut wanita cantik itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan anak itu. Dia tampak seperti dewi yang jatuh ke dunia, tetapi dia juga tampak seperti iblis yang bersembunyi di antara manusia. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan wanita cantik itu karena takut mengganggu kesunyian yang murni. Kamu, Yun Qi tertegun cukup lama, lalu tersadar. Wajahnya memerah saat memikirkan bagaimana dia menatap gadis kecil itu terlalu lama, lalu dia terbatuk canggung. Lalu dia teringat sesuatu dan berkata, nama keluargamu Shen. Apa hubunganmu dengan keluarga burung Vermilion? Kepala keluarga burung Vermilion saat ini, Shen Feng, adalah kakekku. Shen Yanxiao tidak menyadari kecanggungan Yun Qi. Sebagai seorang wanita, dia tidak menyadari kecantikannya sendiri. Begitu ya, kamu dari keluarga burung Vermilion. Yun Qi mengangguk, dan pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Apakah keluargamu tahu bahwa kamu sedang mempelajari ilmu hitam? Shen Yanxiao sangat senang karena bersedia mempelajari ilmu hitam. Namun, dengan status keluarga burung Vermilion, dia yakin bahwa keluarga itu tidak akan pernah membiarkan anak-anak mereka memperoleh profesi yang meragukan seperti itu. Shen Yanxiao mengusap hidungnya dan berkata, orang tuaku telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan kakekku tidak tahu bahwa aku sedang mempelajari ilmu hitam. Dia hanya mengirimku ke Akademi Saint Laurent agar aku dapat mempelajari tentang spesialisasi herbalis. Spesialisasi herbalis. Yun Qi mencibir. Spesialisasi herbalis merupakan pilihan yang populer di kalangan generasi muda, tetapi Shen Yanxiao memiliki bakat untuk menjadi seorang penyihir. Jika dia melanjutkan spesialisasi herbalis, itu akan menjadi pemborosan total kemampuannya. Shen Yanxiao tertawa. Mata Yun Qi tidak bisa melihat apapun kecuali sihir hitam. Apakah kau berencana untuk terus bersembunyi?
Aku tahu kau mendengar apa yang dikatakan Ouyang Huanyu yang licik. Dia tidak akan menyelidiki masalah ini lagi, tetapi dia ingin kau berpartisipasi dalam kompetisi dalam waktu setengah tahun. Kau mungkin bisa menyembunyikan identitasmu sekarang. Namun, jika kau menang, Kaisar akan mengumumkanmu sebagai pemenang. Aku khawatir kau tidak akan bisa bersembunyi lagi saat itu. Bab 235, Kemuliaan Seorang Penyihir 3. Meskipun keluarga burung Vermilion memiliki kekuasaan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari Kaisar jika dia ingin menyelidiki mereka. Yun Qi khawatir Shen Yanxiao akan menghindar dari kompetisi karena dia tidak mampu mengungkap identitasnya sebagai penyihir. Jika itu terjadi, maka dia tidak akan dapat memenuhi permintaan Ouyang Huanyu, dan para penyihir tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Namun, kekhawatiran Yun Qi tidak ada gunanya. Bahkan jika dia tidak bertanya, Shen Yanxiao telah berjanji kepada Xiu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia ingin membuka segelnya secepat yang dia bisa, jadi dia akan memaksa dirinya untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu semuanya berjalan lancar. Tidak perlu khawatir tentang itu. Jika aku masuk ke final, maka aku akan tampil sebagai diriku sendiri. Shen Yanxiao bahkan tidak khawatir tentang itu. Tetapi, jika kakekmu tahu tentang ini, bukankah dia akan menyangkalmu? Yun Qi merasa canggung dengan permintaannya. Dia ingin para penyihir mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, dan tidak cukup hanya dengan memenangkan kompetisi. Shen Yanxiao harus memantapkan dirinya di tanah terlantar, dan itu akan menjadi perjalanan yang panjang baginya. Namun, keluarga burung Vermilion dapat mengusirnya dari rumahnya karena identitasnya sebagai penyihir. Kakekku tidak akan pernah mengusirku dari keluarga burung Vermilion, Shen Yanxiao tersenyum dan berkata. Mengusirnya dari keluarga burung Vermilion. Harus disebutkan betapa protektifnya Shen Feng terhadapnya. Karena burung Vermilion ada di dalam tubuhnya, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Apakah mereka akan mengusir binatang mistis itu dari keluarga? Kecuali jika ada seseorang di keluarga burung Vermilion yang sudah gila, jika tidak, mereka akan mendukungnya bahkan jika dia ingin memberontak terhadap kekaisaran. Lebih jauh lagi, Shen Feng telah mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi pewaris berikutnya bagi seluruh keluarga. Siapa yang akan mengusirnya dari keluarga? Diri, Shen Yanxiao tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Yun Qi. Meskipun dia mengungkapkan identitasnya kepadanya, dia tidak berencana untuk berbagi lebih banyak lagi. Bagaimanapun, beberapa informasi terkait dengan asal-usul keluarga burung Vermilion. Tidaklah pantas baginya untuk mengungkapkan lebih banyak bahkan jika Yun Qi tidak bermaksud menyakitinya. Apa kamu yakin? Aku sangat berharap kamu bisa ikut serta dalam kompetisi ini, tetapi kamu tidak perlu memaksakan diri. Yun Qi mengerti bagaimana keadaannya, dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, keselamatan Shen Yanxiao jauh lebih penting. Tidak semua orang salah tentang para penyihir. Tidak peduli baik atau buruk, mereka semua sangat protektif terhadap diri mereka sendiri. Guru, jangan khawatir, saya tahu batas kemampuan saya. Yun Qi sangat senang ketika Shen Yanxiao memanggilnya sebagai guru. Dia tahu bahwa Shen Yanxiao berbeda dari guru-guru lainnya di akademi, dia bertanggung jawab atas hidupnya. Tentu saja, status mereka akan sangat berbeda. Kalau begitu, lakukan apa yang menurutmu tepat. Oh benar, kamu menyebutkan bahwa kamu telah mempelajari enervasi. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepadaku? Dan aku akan melihat apakah ada kesalahan. Ketika dia yakin bahwa dia tidak menempatkan Shen Yanxiao dalam posisi yang sulit, Yun Qi segera mengalihkan fokusnya ke bakat Shen Yanxiao. Dia penasaran untuk mengetahui kemajuannya setelah dia mempelajari kutukan selama 1,5 bulan. Apa yang akan dipikirkan Yun Qi seandainya dia mengetahui bahwa alih-alih 1,5 bulan, Shen Yanxiao hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menguasai kutukan enervasi. Menggunakannya padamu, Guru, kurasa itu bukan ide yang bagus. Shen Yanxiao ragu-ragu. Dia telah mencobanya pada murid lain, dan meskipun tidak memberikan efek yang signifikan, itu tetap cukup berbahaya bagi penerimanya. Yun Qi sudah bukan pemuda lagi, dan jika sesuatu terjadi padanya, Shen Yanxiao tidak yakin dia akan sanggup menanggung akibatnya. Yuki memahami kekhawatiran Shen Yanxiao, dan dia berterima kasih atas perhatiannya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, lakukan saja. Aku mungkin tidak muda, tetapi tubuhku masih bisa menahan ini. Selama kamu bukan penyihir agung,
kutukanmu tidak akan bisa menyakitiku.